Kita sebenarnya sangat optimis ya kalau melihat dengan prospek e-commerce di Indonesia, karena memang ini juga sebuah teknologi development yang baik untuk bangsa kita ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebetulnya development dari e-commerce sampai hari ini masih sangat terfokus pada formal market. Padahal kita tahu masih banyak sekali transaksi yang contohnya terjadi di sosial media dan sebagainya, ya, sehingga masih terdapat peluang besar bagi perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan value add atau solusi membantu transaksi dari digital ini yang mungkin saat ini masih bisa dikonsider informal, ya. Dan apabila ini bisa dimasuk menjadi formal e-commerce transaction, saya rasa ini masih memberikan sebuah peluang yang sangat luar biasa untuk potensi e-commerce di Indonesia. Jadi selalu optimis ya Pak terhadap proyeksi yang akan semakin meningkat dari tahun ke tahun ini? Tentunya sangat optimis. Nah Pak, kalau Bukalapak sendiri nih Pak, sejauh mana ingin berperan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia? Ya, kita tentunya selalu ingin sangat berperan ya. Kalau dilihat mungkin beberapa bulan terakhir kita mulai mendisclose strategi kita, ya, di mana tidak hanya kita sudah menjalankan bisnis mitra Bukalapak yaitu O2O yang tentunya saat ini sudah menjadi mayoritas daripada bisnis Bukalapak, ya. Tapi kita juga sekarang mulai menjalankan strategi-strategi seperti saya bilang tadi, bagaimana membantu arguably mungkin informal e-commerce transaction, ya, yaitu melalui storefront, strategi yang mirip dengan apa yang kita lihat di luar negeri, Shopify dan sebagainya, ya. Dan kita juga mulai memberikan catering customized service melalui specialty platform, contohnya yang berkembang cukup pesan, ya. Kita lihat contoh di India, di Korea, contoh dari Bukalapak sendiri, kita sudah melakukan seperti Itemku untuk gaming, ya, specialty platform itu juga bertumbuh pesat dan saat ini juga sangat profitable lini seperti itu. Jadi kita akan terus berperan membangun ekosistem dan e-commerce transaction yang ada di Indonesia ini. Jadi melihat tren-tren yang menaik itu ya Pak, dan menjawab peluang-peluang ini. Nah, Pak, kalau dari sesama negara di wilayah ASEAN sendiri, di luar Singapura tentunya, menurut kacamata Pak Teddy sendiri, negara manakah yang menjadi pesaing Indonesia ke depan dalam hal potensi pengembangan ekonomi digital, termasuk pengembangan transaksi e-commerce? Sebetulnya mungkin bukan hanya pengembangan transaksi e-commerce ya. Kalau kita lihat, ini sudah namanya teknologi ini tidak ada regional, ya, karena bisa terjadi perusahaan mana saja yang ada di dunia bagian belahan dunia manapun bisa berpartisipasi. Nah, sebagai perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia, yang paling penting adalah bagaimana kita terus berinovasi. Jangan sampai pangsa pasar kita kemudian di taken over gitu ya oleh pemain-pemain luar negeri. Kita harus mulai menyadari seperti saya bilang tadi, oh, Indonesia ini banyak loh contohnya demand-demand atau transaksi yang terjadi di sosial media. Bagaimana kita berinovasi dengan social commerce, ya. Kita melihat bagaimana potensi-potensi seperti quick commerce yang sangat diminati oleh masyarakat. Bagaimana kita berinovasi, jangan sampai marketnya keduluan sama inovasi negara lain. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.